Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut kembali pembelajaran di tema 6, giat berusaha meraih cita-cita. Subtema 3, pembelajaran 1, 2, dan 3. Pertama, menggunakan tanda jeda dalam mendeklamasikan puisi. Agar isi puisi dapat tersampaikan ke pendengar dengan baik, kita harus membacanya dengan lantang dan jelas. Waktu untuk mengambil napas disebut jeda. Tanda jeda diperlukan sebagai penanda waktu yang tepat untuk berhenti saat membaca puisi. Nah, Anti harus memperhatikan bagaimana cara Anti membaca puisi tersebut. Apakah dengan suara yang tidak terdengar, apakah suaranya lantang. Nah, itu perlu diperhatikan. Kemudian dari jeda dari satu bait puisi ke bait kedua, kita harus memiliki jeda, tidak boleh lurus saja membacanya. Nah, nanti akan ada ujian praktik membaca puisi. Anti perlu latihan dan menghafal puisi-puisi yang Anti sukai. Selanjutnya, beberapa tanda jeda saat membaca puisi. Yang pertama, tanda baca ini memiliki arti untuk berhenti, sesaat untuk bernafas. Fungsi tanda jeda ini hampir sama dengan tanda koma. Nah, ini ada tanda yang nomor 1 ini bisa Anti lihat. Yang kedua ada tanda yang sama seperti yang satu, cuman ini ada 2 tandanya yang mana memiliki arti untuk berhenti agak lama. Fungsi tanda jeda ini hampir dengan tanda titik. Jadi dia tuh hampir sama dengan tanda titik ya. Yang pertama tadi sama dengan koma. Nah, yang kedua sama dengan titik. Jadi agak lama berhentinya. Kemudian yang ketiga, tanda baca ini memiliki arti untuk berhenti lama sekali. Fungsi tanda jeda ini digunakan di akhir puisi. Nah, ini ya yang Ustazah tampilkan di sini. Selanjutnya, bacalah puisi di bawah ini sebelum dan setelah diberi tanda jeda. Sebelum diberi tanda jeda, aku hanya bisa berucap terima kasih pahlawanku. Nah, itu tidak ada jedanya ya. Membaca seperti membaca teks pada umumnya. Kemudian setelah diberi tanda jeda, aku hanya bisa berucap koma ya. Ini artinya koma. Terima kasih pahlawanku, koma. Nah, begitu selanjutnya dengan sesuai penjelasan Ustazah tadi. Selanjutnya pembelajaran IPA. Pentingnya pelestarian makhluk hidup di lingkungan sekitar. Lingkungan yang sehat dapat diperoleh dengan kondisi udara yang bersih. Perpohonan yang rindang dapat memulihkan kualitas udara. Nah, ini sudah kita pelajari sebelumnya bagaimana pentingnya kita menjaga lingkungan dan menjaga makhluk hidup di sekitar kita ya. Kedua, langkah-langkah mendeklamasikan puisi. Nah, yang pertama saat mendeklamasikan puisi, kita tentu menginginkan agar pendengar dapat memahami isi puisi dengan baik. Mendeklamasikan puisi artinya membacakan puisi yang disertai dengan gerak dan mimik yang sesuai. Nah, seperti Ustazah sampaikan tadi, Anti perlu memahami bagaimana cara membaca puisi yang benar. Nah, ingat nanti di ujian praktek akan ada membaca puisi sesuai dengan puisi yang benar ya, yang sudah Ustazah sampaikan. Selanjutnya, langkah mendeklamasikan puisi dengan baik. Yang pertama, memahami isi puisi. Kita harus paham dulu ini puisi ini maknanya apa. Yang kedua, memberikan tanda jeda yang sesuai. Yang ketiga, memperhatikan intonasi, tinggi rendah nada, tempo cepat lambatnya pengucapan kata-kata tersebut, iramanya bagaimana, panjang pendek banyak bunyi serta kemerduan bunyinya. Jadi suara kita juga dilihat, serta pelafalan cara seorang mengucapkan bunyi bahasa saat membaca puisi. Kemudian perhatikan mimik wajah. Selanjutnya, karya seni kolase. Ada beberapa barang bekas yang memiliki nilai jual jika diolah menjadi karya seni, misalnya kalender, majalah, dan koran bekas. Bahan alami juga memiliki nilai jual jika kita memanfaatkannya dengan baik. Contohnya daun dan ranting kering, biji-bijian, atau bunga kering. Kita dapat memanfaatkan semua bahan tersebut menjadi bahan kolase. Nah, kolase itu seperti apa? Yaitu seni yang menempelkan potongan kertas atau bahan alam sesuai pola.
Kemudian selanjutnya upaya pelestarian makhluk hidup. Nah, di sini ada beberapa penyebab kelangkaan hewan dan tumbuhan yang ada di Indonesia. Yang pertama hewan. Yang pertama, sering diburu untuk dijadikan hewan peliharaan, dijual, digunakan sebagai hiasan serta obat. Nah, tumbuhan dimanfaatkan terus-menerus tanpa ada usaha melestarikannya. Yang kedua, membutuhkan waktu berkembang baik yang cukup lama. Yang kedua, di tumbuhan sulit berkembang biak. Kemudian ketiga, habitat dirusak oleh manusia, misalnya dibakar. Kemudian yang keempat, hewan tidak mampu beradaptasi terhadap perubahan alam. Tumbuhan mengalami kekeringan sehingga tidak memungkinkan untuk tumbuh dengan baik. Nah, ini adalah penyebab kelangkaan hewan dan tumbuhan yang ada di Indonesia. Kemudian ini Ustazah tampilkan bagaimana kondisi lingkungan pada gambar berikut ini. Nah, menurut Anti itu bagaimana? Ya, jadi ini terjadi kerusakan hutan. Selanjutnya beberapa upaya pelestarian yang dapat dilakukan. Ya, yang pertama itu menegakkan hukum terhadap pemburuan hewan langka dan penebangan hutan. Kemudian yang kedua, penangkaran dan hewan dan tumbuhan langka. Yang ketiga, pelestarian secara in situ dan ex situ. Nah, artinya apa? In situ adalah pelestarian di dalam habitat aslinya seperti cagar alam, hutan lindung, suaka marga satwa, dan taman nasional. Kemudian kalau ex situ artinya pelestarian di luar habitat seperti kebun binatang, kebun raya, taman safari, museum zoologi, dan herbarium. Nah, ini adalah perbedaannya pelestarian in situ dan ex situ. Selanjutnya, keragaman agama dan tempat ibadah. Ini sudah pernah kita pelajari di tema sebelumnya. Tempat ibadah umat Islam adalah masjid. Kemudian tempat ibadah umat Kristen adalah gereja. Nah, ini sudah pernah Ustazah sampaikan, sudah pernah Ustazah jelaskan, bahkan sudah Ustazah tunjukkan yang mana keagamaan Islam, Hindu, Buddha, ya. Nah, perilaku yang dapat dilakukan agar persatuan dan kesatuan antar umat beragama tetap terjaga. Yang pertama, kita harus melakukan atau menghormati teman yang sedang beribadah sesuai agamanya. Kita menghargai, menghormati, kemudian kita bermain tanpa melihat perbedaan agama. Ketiga, tidak memaksakan agama kepada orang lain. Jadi tidak boleh egois mengatakan bahwa agama kita yang paling baik, yang paling benar. Itu tidak boleh. Jadi kita terhadap sesama juga harus saling baik, sekalipun tidak sama, berbeda. Kemudian harus tetap menjaga, menghormati dari orang tersebut. Kemudian selanjutnya, persebaran sumber daya alam di Indonesia. Berikut penyebaran hasil bumi dan laut di Indonesia. Nah, Anti bisa baca ya, Nak. Ini yang pertama, persebaran hasil pertanian. Silahkan Anti baca, dipahami ya. Nah, ini ada padi, jagung, ubi kayu, kacang tanah. Anti bisa membaca ini. Sebelumnya kita juga mempelajari bagaimana persebaran sumber daya alam. Silahkan dibaca. Selanjutnya, kemudian kedua, persebaran hasil perkebunan. Nah, ini silahkan nanti baca ya, diingat, dipahami ya Nak ya, dibaca ya. Nanti keluar ujian nih satu-satu. Nah, jadi harus dipahami, harus diingat. Silahkan nanti baca. Ketiga, persebaran hasil kehutanan, kayu keruing, kayu meranti, dan kayu dama terutama dihasilkan di daerah Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Kayu cendana di NTT. Kemudian rotan dihasilkan di Kalimantan, Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Maluku. Yang keempat, persebaran peternakan dan perikanan. Nah, silahkan Anti baca ya, senyap di dalam hati, dipahami. Kalau misalnya nanti sekiranya tidak ingat soal ujian, Anti perlu mencatat ya di catatannya, silahkan. Jadi harus diingat,
yang nomor 1, 2, 3, dan 4 ini karena akan keluar nanti di ujian. Selanjutnya kita belajar penekanan saat mendeklamasikan puisi. Nah, mendeklamasikan puisi memerlukan persiapan yang baik dan matang. Salah satu cara untuk membedakan makna puisi adalah dengan memberikan penekanan pada saat mendeklamasikannya. Seperti yang Ustazah sampaikan tadi, kita membaca puisi tidak sama seperti membaca teks pada umumnya, tetapi kita harus memperhatikan bagaimana notasi, nada kita, memaknai puisi tersebut dan jeda dari puisi tersebut. Nah, ini ada contohnya di bawah ini ya. Nanti bisa lihat sendiri. Baik, demikianlah pembelajaran hari ini. Jika ada pertanyaan silahkan tanya ke Ustazah. Soal latihan nanti akan Ustazah kirim. Ya, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.